أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Sadaqallahul azim. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 89. Dan nanti bisa dilihat surat 7 ayat 30. Mereka yang terbimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala ada di surat 9 ayat 71 sampai 72. Mari kita ikuti mereka. Mereka adalah orang-orang yang terbimbing, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, dan juga para guru-guru robbani. Jadi bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72 dan surat Ali Imran ayat 79. Dan orang-orang yang sesat ada di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Marilah kita mohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa mendapatkan hidayah, dan mereka mudah-mudahan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilihat di surat ke-7 ayat 11. Jadi kelompok-kelompok iblis sebagaimana terdapat di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Mereka termasuk orang-orang yang cinta kepada orang-orang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Mereka adalah teman-teman setan yang senantiasa menentang
Allah dan Rasul-Nya dan seluruh umat Islam. Marilah kita hadapi dengan mengkokohkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pasti akan menang. Mereka diberikan penangguhan waktu di surat ke-7 ayat 15. Namun penangguhan waktu ini tidak dipergunakan dengan baik dan benar, namun malah digunakan untuk berbuat keji dan berbuat mungkar. Inilah umat-umat yang rugi yang harus kita hindari, dan kita doakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti betapa pentingnya, mahalnya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan mereka di surat 28 Al-Qasas ayat 56. Kemudian lihat pula di surat 20 ayat 23. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Ada 114 surat, 6.236 ayat, dan kejadian alam semesta ini, ya, di bumi dan isinya, langit dan isinya, agar kita semuanya ini mau bertafakur, memikir-mikir, ya, ayat-ayat Allah ini, sehingga akan menyebabkan iman dan takwa kita nanti menjadi kokoh, ya. Bisa dilihat di surat 20 ayat 23. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya kelas 2, 3, 4, 5, 6 mengadakan motivasi di Bumi BB PMP Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak kita, siswa-siswi kita semuanya, umat Islam, menjadi generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 89. Diriwayatkan bahwa beberapa orang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, di Madinah. Lalu mereka masuk Islam. Kemudian mereka ditimpa penyakit panas yang menyebabkan mereka kembali kafir. Lalu mereka keluar dari Madinah. Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi. Para sahabat menanyakan sebab-sebab mereka meninggalkan Madinah. Mereka menerangkan bahwa mereka ditimpa penyakit panas. Para sahabat-sahabat berkata, "Mengapa kamu tidak mengambil teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dalam menyikapi orang-orang ini?" Para sahabat terbagi kepada dua golongan. Yang sebagian berpendapat bahwa mereka telah menjadi munafik, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa mereka masih Islam. Lalu turunlah ayat ini yang mencela sikap kaum muslimin karena terpecah menjadi dua golongan. Nah, inilah. Jadi hati-hati dengan adanya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan itu juga ujian, ya, kemelaratan itu juga ujian, hal-hal yang baik juga ujian, hal-hal yang buruk juga ujian, maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Jadi sabar itu kita memohon kepada Allah agar bisa senantiasa taat dan bisa untuk menjauhi maksiat, dan sabar dalam kesuksesan
dan sabar dalam hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang sakit, kekurangan dan lain sebagainya. Ini semuanya butuh yang namanya kesabaran. Nanti dilihat di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Orang-orang yang sabar dan senantiasa beriman takwa, beramal soleh, dan senantiasa berwasiat di dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi kondisi apapun. Surat 70 nanti dilihat, namanya Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Dalam situasi apapun, panas, dingin, panas, semuanya mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca, nanti kita amalkan. Dan memerintahkan agar orang Arab ditawan dan dibunuh jika mereka tidak berhijrah ke Madinah, karena mereka disamakan dengan kaum musyrikin yang lain. Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang munafik yang oleh sebagian kaum muslimin ketika itu dibela dan hendak diberi petunjuk. Nanti lihat betapa pentingnya yang namanya hidayah itu, Dek, ya. Di surat ke-28 ayat 56 nanti dilihat, sangat penting yang namanya hidayah itu. Karena dengan adanya hidayah itu kita menjadi orang Islam, kita menjadi orang iman, kita menjadi orang ihsan, maka seluruh hidup sampai wafat kita, sampai di akhirat nanti, kita termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Sementara orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, maka hidupnya bahagianya hanya di dunia saja. Setelah dia mati, dia mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bendanya, ya, anak cucunya, istrinya, suaminya, serta seluruh teman-temannya tidak bisa menolong dia karena dia belum mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, sebagaimana yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, orang yang mati hatinya, mudah-mudahan dengan doa-doa kita mereka bisa dihidupkan hatinya sehingga dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan seluruh umat yang masih hatinya sakit, di Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, yang biasa berkata dusta, yang biasa mengingkari janji-janjinya, yang biasa berkhianat atas amanat yang dipikulnya, kita doakan mereka mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha sehingga dia bisa jujur, dia bisa tepat janji-janjinya, dan dia bisa amanat terhadap amanah yang dipikulnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Serta diharapkan bantuan mereka untuk memperkuat kaum muslimin. Sifat kaum munafik itu jauh berbeda dari orang-orang kafir yang senang dengan kekafiran mereka dan tidak mengganggu orang lain. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak hanya sekedar bermuka dua terhadap kaum muslimin, melainkan juga ingin mengembalikan kaum muslimin kepada kekafiran. Ini jahatnya orang-orang munafik itu. Karena wajahnya itu bisa berubah-ubah, ya, bisa berubah 2, bisa berubah 3 sampai berwajah 10, ya, kayak dosa muka, ya. Itulah musuh-musuh umat Islam yang harus kita tundukkan, ya. Bisa dilihat nanti di surat
yaitu At-Taubah ayat 17, ayat 107 sampai 110. Solusinya ada di surat At-Taubah ayat 18 sampai 24. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum mukminin yang senantiasa beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bumi ini nanti akan diwariskan kepada orang-orang yang beriman saja. Dan sesudah itu mereka akan melenyapkan agama Islam dari muka bumi. Jadi repot dan sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, maunya mau memadamkan agama Islam. Ya, tentunya sejarah sudah membuktikan bahwa kebatilan pasti akan hancur dan kebenaran pasti akan menang. Nanti dilihat ya di surat ke-8 ayat 8. Oleh karena demikian buruknya niat dan perbuatan orang-orang munafik itu, maka kaum muslimin sekali lagi diingatkan agar jangan sekali-kali mempercayai mereka dan jangan menjadikan mereka sebagai teman dan penolong, kecuali mereka benar-benar telah menganut agama Islam dan telah sesuai dengan perbuatan mereka dengan ucapan serta telah bersatu padu dengan kaum muslimin dalam akidah, sikap dan perbuatan, bukan hanya sekedar tunduk karena mereka dalam keadaan lemah. Bukan hanya sekedar tunduk karena mereka dalam keadaan lemah. Jika mereka benar-benar telah beriman, tentulah mereka tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan kaum muslimin dalam menghadapi berbagai kesulitan. Jadi sejarah sudah membuktikan ya, ada sulit, ada mudah, ada sulit, ada mudah. Nanti dilihat di surat Al-Insyirah ya, ayat 5 dan 6 itu. Dan Allah nanti pasti akan membantu kita untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita, bahwa semua kesulitan itu pasti ada kemudahan. Mereka tentu akan selalu bersama Nabi dan kaum muslimin, karena hal itu adalah dorongan iman yang kuat di dalam hati seseorang. Jadi adanya kesulitan ya, adanya kebahagiaan itu bagi orang-orang yang beriman. Dalam kebahagiaan dia bersyukur dan bersemangat, di dalam penderitaan dia bersabar dan juga harus bersemangat. Itulah hal yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Walaupun dalam peperangan ya, yang menyebabkan matinya jiwa, yang menyebabkan kematian dan semuanya, mereka tetap senantiasa ya tetap kokoh kesabarannya dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Nanti lihat di surat ketiga ayat 200. Maka keengganan untuk mengikuti Nabi adalah suatu tanda lemahnya keimanan dan belum adanya keikhlasan untuk membela agama Islam. Jadi imannya masih rapuh, maka dibutuhkan yang namanya tafaqquh fiddin ya, di surat 9 ayat 122, diperkokoh kajian-kajian Islamnya sehingga akan memunculkan ghiroh atau semangat untuk bangkit berdiri maju. Oleh sebab itu perintah dalam ayat ini, bila mana ternyata mereka tidak mau beriman dan berjihad di jalan Allah, maka hendaklah kaum muslimin menawan dan membunuh mereka dan tidak menjadikan sebagai pelindung dan penolong. Jadi jangan sampai kita ini salah mencari teman, salah mencari pengikut dan semuanya yang jadikan teman kita.
ya, yang teman ya kita jadikan teman, yang musuh ya dijadikan musuh. Jangan sampai keliru ya, teman dijadikan musuh, musuh dijadikan teman. Bukannya terbaik tapi malah terbalik. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan warga bumi NKRI ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang baik, ustadz ustadzah, para guru juga guru-guru yang baik, dan siswa-siswi kita juga siswa-siswi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa yang menjadi alasan pokok bagi perintah untuk menawan dan membunuh mereka ialah sifat mereka yang tidak jujur kepada kaum muslimin, serta perbuatan mereka yang dilakukan dengan sembunyi dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tindakan terhadap mereka itu dipandang sebagai suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk keselamatan Islam dan kaum muslimin. Tindakan itu harus dihentikan apabila ternyata mereka itu telah menghentikan pula sikap dan perbuatan mereka yang bersifat bermusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi dengan datangnya Islam ini untuk mengajak umat ini untuk hidup damai, jangan berperang terus. Maka nanti kalau dia terus mengadakan peperangan, tidak mau didamaikan, ya terpaksa nanti kalau Allah sudah menghancurkannya mereka, pasti mereka akan hancur sebagaimana yang sudah terjadi pada zaman-zaman dahulu, ya. Misalnya Raja Abroha ya, yang mengendarai gajah ya beserta para tentaranya yang akan menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Raja Abroha bersama para tentaranya karena ingin menghancurkan Ka'bah, akhirnya dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil yang membawa kerikil-kerikil dari neraka. Akhirnya mereka musnah, mereka mati semuanya. Inilah yang harus menjadi pelajaran bagi umat-umat sekarang ini. Ayo kita bersama-sama belajar dan belajar. Kita ini semuanya adalah Bani Adam alaihi salam, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Marilah kita belajar kasih dan sayang. Dan kita ini sekarang sudah ada di zaman akhir. Kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Lihat nanti di surat 48 namanya Al-Fat ayat 27 sampai 29. Marilah kita bersama-sama untuk hidup ya, mencari kedamaian, perdamaian, sehingga mudah-mudahan hidup kita ini husnul. Di surat Ali Imran ayat 102 sampai 200, mudah-mudahan wafat kita nanti husnul khotimah. Di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah kepada kami semua panjang umur bil barokah wa bitta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat dalam keadaan beriman, ayah kami, guru-guru kami, para sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, dan juga seluruh sahabat di Islamic Center Surabaya, para pecinta Al-Quran semua yang sudah wafat, dan seluruh presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.